Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @ayuningtiaspr. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul 3 hari 2 malam. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Yogyakarta 2013. Kemah atau perkemahan yang dilakukan ketika duduk di bangku sekolah. Kali ini cerita tentang perkemahan SMA. Sebut saja SMA 1 garis keras pada masa kelas 10. Pertama masuk SMA 1 garis keras, Rima akrab dengan 4 temannya yang bernama Saras, Mega, Miko, dan Farel. Mereka memulai pertemanan dengan lingkup belajar kelompok. Guru yang mengharuskan membuat kelompok tidak sengaja memilih satu kelompok yang berisikan mereka berlima. Di semua sekolah pasti ada kemah. Kemah adalah urutan terakhir kegiatan di pramuka. Sebagian siswa memang sangat malas dengan kegiatan pramuka dan kemah karena dituntut untuk hidup survive di alam. Di pramuka memang sudah diajarkan mendirikan tenda, memasak dengan bahan dan alat seadanya, dan masih banyak lagi. Rima tidak suka kegiatan pramuka, tapi harus dilakukan karena jika tidak mengikuti, maka tidak akan naik kelas. Alah, mungkin cuma gertakan agar semua anak kelas 10 mau ikut kemah, gumam Rima dalam hati. Kelas 10 di sekolah Rima ada 7 kelas, dari kelas 10A sampai dengan 10G, dan Rima berada di kelas 10B. Orang tua Rima berpesan, ketika berkemah harus menjaga lisan, menjaga tingkah laku, dan jangan lupa mengucap salam, karena bumi perkemahan tidak setiap hari digunakan untuk kegiatan. Dalam tanda kutip, tempat itu lebih besar energi penunggunya daripada kita yang memasuki wilayahnya. Bumi perkemahan itu biasanya berupa lapangan yang luas, dan sekitarnya hanya ada kamar mandi dan sebuah bangunan untuk berteduh. Kali ini Rima tidak bisa satu kelompok dengan Saras, Mega, Miko, dan Farel. Ya nggak mungkin juga satu tenda sama cowok. Akhirnya setelah dibagi, Rima satu kelompok dengan Saras, Miko dengan Farel, dan Mega terpisah sendiri. Ya nggak apalah, masih satu kelas juga kawannya. Perkemahan SMA 1 garis keras dilakukan di luar sekolah dan tempatnya sangat dingin. H-2 sebelum berangkat, ada technical meeting untuk mempersiapkan apa saja yang harus anak kelas 10 persiapkan. Di sini Dewan Ambalan melarang keras kita untuk membawa yang namanya mie instan. Padahal anak kemah kalau nggak bawa mie dan bikin mie kurang banget, tapi ya udahlah daripada kena hukum. Di sekolah kalian Dewan Ambalan galak gak sih? Dewan Ambalanku buset galak banget, nyebelin pula. Dewan Ambalan adalah satuan organisasi dalam gerakan pramuka yang terdiri atas paling banyak 32 orang penegak. Ambalan penegak merupakan tempat pembinaan pramuka dari usia 16 sampai 20 tahun yang disebut penegak. Teori singkatnya, Dewan Ambalan adalah kakak pembina pramuka. Orang-orang yang mengatur jalannya acara kemah. Menurut Rima dan teman-temannya, Dewan Ambalan di SMA 1 garis keras garang-garang macam Kak Ros, apalagi yang bernama Mas Putra. Mas Putra adalah Dewan Ambalan yang paling dibenci sama semua anak kelas 10 karena orangnya yang sok galak, sok ngatur, dan rambutnya sangat klimis seperti Cherry Bell. 2 hari kemudian, malam sebelum kemah, Rima bermimpi. Di mimpinya, Rima berada di suatu tempat dengan halaman yang sangat luas seperti lapangan. Di tempat itu ada pendopo yang lumayan besar, dan di samping pendopo itu
ada 4 kamar mandi. Di depan kamar mandi ada kolam yang cukup besar. Di dekat kolam ada sebuah gubuk lumayan besar, dan di gubuk itu dihuni dengan sosok pocong. Pocong itu berada di bagian atap gubuk. Setelah melihat pocong itu, Rima sontak terbangun. Tempat macam apa itu? Sangat mengerikan, pikirnya. Mungkin hanya bunga tidur. Lupa berdoa aku, jelasku dalam hati, supaya tidak takut. Lalu Rima tidur lagi dan keesokan harinya melaksanakan perkemahan yang menyebalkan itu. Perkemahan ini dilaksanakan 3 hari 2 malam dari tanggal 10, 11, dan 12 bulan sekian tahun 2013. Tanggal 10 pagi semua berangkat dari SMA 1 Garis Keras sekitar pukul 7 pagi. Karena kelas 10 ada 7 kelas, jadi juga ada 7 kendaraan untuk mengangkut kita dan barang-barang bawaan. Kendaraan yang digunakan adalah truk. 7 truk digunakan. Setiap truk untuk 1 kelas dan barang bawaan. Karena kelas Rima 10B, maka berada di urutan nomor 2. Saat naik, Rima memilih bagian samping kiri truk biar ada senderannya. Saras dan Mega berada di tengah, sedangkan Miko dan Farel berada di bagian belakang untuk jagain anak-anak. Di dalam truk kelas Rima ada 2 dewan ambalan untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa. Ketika sudah naik semua, Pak sopir menyalakan mesin, dan sepertinya truk ini masih masuk gigi. Jadi ketika dihidupkan, mesin truknya nyendal. Bahasa Indonesianya apa ya nyendal itu? Kayak maju terus mundur gitu. Rima pegangan di balik truk bagian kiri, dan tanpa disadari, di situ ada paku yang cukup besar. Ketika truk itu dinyalakan dan nyendal, tangan Rima terkena paku dan keluar darah lumayan banyak. Miko dan Farel menolongnya. "Rim, tanganmu berdarah," kata Miko sambil memegangi tangan Rima. "Cepetan dibetadin, malah cuma didiemin Mik. Bawa enggak?" saut Farel dengan raut muka yang sangat panik. "Bawa itu di tasku, aku megangin tangannya Rima," jawab Miko dengan menunjuk ke arah tasnya. "Aku aja yang megangin tangannya Rima, sana ambil tasmu, sekalian Hansaplas." Farel menolak mengambil betadin itu dengan nada sedikit kesal. "Cepet Rel, keburu kering darahnya," Miko memaksa. "Keburu sakit, malah adu mulut. Udah tak carinya sendiri," kata Rima dengan nada marah karena mereka malah berebut megangi tangannya, bukan nyariin betadin. Dasar lelaki. Dan akhirnya Rima dibantu dengan dewan ambalan untuk menyembuhkan luka di tangannya. Apakah ini firasat? Apa ini ada hubungannya dengan mimpiku semalam? Pikir Rima. Rima sering mengalami deja vu. Tapi kali ini dia tidak ingin menyangkut pautkan dengan mimpinya semalam. Perjalanan ke bumi perkemahan ini sekitar 1,5 jam dari sekolah. Ketika sudah mau memasuki kawasan bumi perkemahan, tiba-tiba Miko berbisik. "Rip, kok badanku gak enak ya?" kata Miko yang sedang mengelus-ngelus punggungnya. "Gak usah dirasain, cuma 3 hari bisa, berdoa Mik," kata Rima menenangkan yang sebenarnya dirinya sendiri juga merasakan hal yang sama. Di dalam circle pertemanan mereka berlima, sebenarnya mereka semua sensitif terhadap hantu. Tetapi kali ini mereka tidak ingin berurusan dengan hal itu karena sedang dalam kegiatan sekolah. Sesampainya di sana, kita semua dikumpulkan di lapangan yang sangat luas, dan yang membuat Rima terkejut setengah mati adalah tempat kemah ini sama persis sama yang ada di mimpinya. Letak pendopo, kamar mandi berjumlah 4, dan kolam yang berada persis berada di depan kamar mandi. Sungguh tidak mungkin bisa semirip ini dengan mimpi semalam. "Aneh," kata Rima. Semua anak kelas 10 dikumpulkan di lapangan, dan barang bawaan ditaruh di belakang barisan. Satu dewan ambalan memberi arahan dan tata tertib cara perkemahan, sedangkan dewan ambalan yang lain mengecek tas-tas jika ada yang membawa mie instan. Setelah selesai pengecekan tas, lalu semua siswa disuruh mendirikan tenda. Bodohnya Rima
lupa membawa patok untuk tenda. Alhasil Rima bertanggung jawab dengan menalikan tali tenda di pohon saja. Toh malah lebih tinggi dan kencang juga. Seperti perkemahan pada umumnya, setelah mendirikan tenda, ada aktivitas yang harus dilalui. Sampailah pada sore hari, di mana waktunya untuk bersih-bersih diri, makan, dan setelah maghrib akan diadakan pentas setiap kelas, disertai dengan api unggun. Rima yang mempunyai riwayat alergi dingin, ia tidak mandi. Karena teman yang lain sedang mengantri untuk mandi, Rima berinisiatif memasak air untuk membuat teh, untuk menghangatkan badannya. Entah sedang tidak fokus atau apa, air panas itu bukannya masuk ke termos, tetapi malah menumpahi tangannya. Terlihat bodoh dan sangat bodoh memang. Ingin rasanya menangis sekeras mungkin, karena memang sangat panas. Rima ingin menelpon ibunya, baru mencari HP. Tiba-tiba HP-nya berbunyi, dan ternyata ibunya menelpon, menanyakan kabarnya, dan Rima menceritakan apa yang terjadi. Firasat seorang ibu kepada anaknya memang luar biasa. Sekali lagi ibu berpesan bahwa harus berhati-hati di kawasan perkemahan ini. Tidak ingin temannya tahu, Rima segera membereskan tumpahan air dan memberikan salep ke tangan yang melepuh. Kelas Rima akan mementaskan drama musikal. Sekelas ikut main, dan yang menjadi naratornya adalah Mega karena mempunyai suara yang bagus. Saras sudah duluan ke lapangan bersama teman sergu, sedangkan Rima masih dandan di dalam tenda. Pikirnya, daripada sendiri, lebih baik nyamperin Mega ngajak jalan bareng ke lapangan. Terakhir kali ia melihat Mega masuk tenda dan belum keluar lagi. Tenda regu Mega yang bersebelahan dengan tenda Rima, Rima memanggilnya dari luar tendanya. "Meg, ayo buruan keluar, terus ke lapangan, keburu dimaki-maki sama Dewan Ambalan." Panggil Rima kepada Mega yang kala itu sudah tepat berada di depan pintu tendanya. "Iya bentar Rim," sahut Mega dengan suara yang cukup lirih. Posisi pintu tenda regunya Mega tertutup, jadi Rima hanya menunggunya di luar. Selang 5 menit, teman-teman Mega keluar semua. Karena Rima tidak melihat Mega, dia bertanya kepada Rizka yang sedang mencari sendalnya kala itu. "Riz, Mega mana ya?" tanya Rima sembari melihat-lihat isi dalam tenda. "Mega di sekretariat Rim, sakit dianya, gak tahu," jawab Rizka. Jawaban yang membuat semuanya aneh. "Ah?" jawab Rima. "Duluan ya Rim, udah ditungguin teman-teman," sahut Rizka dan meninggalkan Rima begitu saja. Karena penasaran, Rima masuk di dalam tenda regunya Mega, dan benar saja, tidak ada satu orang pun di sana. Jadi yang menjawabku tadi siapa? Yang aku lihat masuk tenda tadi siapa? Hantu? Ah, tidak mungkin, pikir Rima. Bersamaan dengan itu, angin berhembus seakan menusuk tulang, dan rasa dingin seakan menyelimuti badan Rima. Acara akan segera dimulai. Acara yang pertama yaitu acara api unggun. Sebagian orang menganggap api unggun itu hal yang menyenangkan, dan saat api dinyalakan, semua bernyanyi. Bagi Rima itu adalah lagu yang sangat mengerikan karena seperti lagu pemujaan setan. Tumpukan kayu yang sangat tinggi dibasahi dengan bensin, akhirnya terbakar juga. Api yang mulai meredup ingin dibesarkan kembali dengan menambahkan bensin. Karena posisi gelap, ada satu dewan ambalan laki-laki yang akan menyiramkan bensin dari jerigen ke apinya langsung dengan jarak yang cukup dekat. Tetapi api itu langsung menyambar tangan dewan ambalan yang bernama Kak Adit dengan cepatnya. Tangan Kak Adit terbakar. Acara api unggun yang semula terasa menyenangkan kini mencekam. Semua diam ketakutan. Semua orang yang ada di lapangan bersikir. Kak Adit diobati dan istirahat di sekretariat. Acara pentas seni dilakukan tanpa gangguan dan sekitar pukul 10 sudah selesai dan semua anak kelas 10 diberi arahan untuk segera tidur agar tidak terjadi apa-apa lagi. Keesokan harinya, tanggal 11, kegiatan dimulai dari jam 4 pagi.
kami semua dibangunkan untuk sholat subuh berjamaah. Karena tangan Rima masih melepuh, akhirnya tidak ikut sholat jamaah di lapangan. Setelah selesai sholat subuh, dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan hingga sampai pada sore hari. Semua acara berjalan mulus sebelum kejadian menimpa salah satu teman kelas Rima. Oke, kegiatan kali ini adalah mengisi pipa sampai penuh. Setiap regu wajib mengirimkan 5 orang, kata Kak Putra dengan muka sok ganteng dan sok galaknya. Siap Kak, jawab semua anak kelas 10. Pipa besar sekitar 1 meter dilubangi samping kiri dan kanan. Permainannya adalah satu orang mengambil air dari dalam kolam lalu dimasukkan ke pipa sampai penuh. 4 orang lainnya menutupi lubang-lubang agar air tidak keluar. Kegiatan mengisi lancar dan dilanjutkan dengan tarik tambang. Permainan ini khusus laki-laki. Bodohnya permainan tarik tambang ini tidak menggunakan tambang yang semestinya, melainkan hanya dengan tali pramuka saja. Regu satu berada di sebelah kanan dan regu satunya berada di sebelah kiri. Dan tengahnya adalah kolam. Jadi yang kalah pasti tercebur di dalam kolam itu. Karena dari awal tidak memperhatikan safety permainan ini, ada salah satu teman kelas Rima yang memegangi tali dengan cara yang salah. Permainan dimulai dan tiba-tiba teman Rima menjerit. Krek, ah! Jari kelingkingnya retak. Betul saja, karena kesalahan memegang tali dan tali yang digunakan, akhirnya ada korban. Teman Rima langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dengan ambulan. Permainan dihentikan dan karena semua sudah basah-basahan di kegiatan mengisi pipa, para cowok jeburan di kolam itu sampai maghrib. Rangkaian keganjilan 2 hari ini membuat Rima teringat oleh Mega. Mega sakit dan berada di sekretariat. Di antara mereka berlima yang paling sensitif adalah Mega. Dia bisa melihat hantu dan berkomunikasi dengannya. Rima ingin mendatanginya di sekretariat, tapi ia belum mandi dan makan. Nanti dulu saja kalau sudah beres, baru aku ke sana, gumam Rima dalam hati. Agenda malam ini adalah jurit malam. Kak Putra membunyikan peluit tanda harus segera berkumpul untuk jurit malam. Dia selalu bermuka galak dan membuat suasana menjadi sangat tegang. Rima sakit, kepalanya pusing atau migrain di bagian sebelah kiri. Biasanya Rima kalau migrain ketika begadang atau kebanyakan pikiran, dan lagi-lagi ia lupa tidak membawa obat. Ia bilang kepada Saras kalau migrain dan disarankan untuk tidak ikut jurit malam. Ras, kepalaku pusing banget ini, ucap Rima yang memegangi kepalanya dan terlihat sangat pucat. Lah, kenapa tadinya Rim? Tanya Saras khawatir melihat Rima. Nggak tahu aku Ras, gimana ya ini? Jawab Rima. Kamu gak usah ikut jurit malam saja, nanti aku yang bilang ke Kak Putra. Tidur aja di tenda biar cepat sembuh, jelas Saras. Ternyata salah satu teman Rima yang satu regu juga tidak ikut jurit malam karena asma. Mereka berdua diam di tenda dan tidak lama setelah itu, Dewan Ambalan yang menghampirinya mengajak untuk ke sekretariat supaya bisa dipantau kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Rima memantau regunya lewat Saras via SMS. Ras, sampai mana? Isi SMS Rima kepada Saras. Sampai sungai, tapi ini kita lagi berhenti. Gak ada Dewan Ambalan yang jaga dan gak ada anak panah. Takut tersesat kalau terus jalan, balas dari Saras. Udah gila kali ini panitianya, bikin acara berantakan gini. Mau tanggung jawab apa kalau ada yang nyasar dan gak balik tenda? Brengsek, umpat Rina yang sudah merasa geram. Tanpa pikir panjang, Rima bilang ke Pak Dayat, salah satu guru yang ada di sana. Pak Dayat mengajak Pak Ridwan untuk ke lokasi karena posisi gelap, pasti anak-anak ketakutan. Dan benar saja, tempat itu tidak ada Dewan Ambalan yang menunggu. Pak Dayat minta kejelasan kepada Dewan Ambalan dan mereka menjawab bahwa itu sengaja dibuat untuk pos bayangan. Orang juga bisa mikir kali kalau pos bayangan paling nggak ada petunjuk arah lah buat jalan. Kalau gini kan bisa bahaya buat semuanya. Emang dasar
Para Dewan Ambalan pengen kita semua mati di sini. Rima yang sudah tidak bisa mengerem emosi mendengar itu dari mulut Dewan Ambalan. Rim, sampai makam tapi ini nunggu lama banget, nggak tahu kenapa. Kita disuruh duduk. Tiba-tiba ada SMS dari Saras. Masuk makam? Balas Rima penasaran. Iya, tapi ini ada Pak Dayat sama Pak Ridwan kesini berbincang sama Dewan Ambalan. Gak tahu ngomongin apa. Balasan Saras yang membuat Rima semakin penasaran. Tapi tiba-tiba penjaga tempat perkemahan kami datang dan berbicara dengan salah satu panitia. Permisi mas, saya lupa, kegiatan ini masuk makam apa enggak ya? Tanya bapak penjaga pada salah satu Dewan Ambalan. Iya pak, sekarang kegiatan jurit malam. Acara terakhirnya adalah masuk makam, lalu pulang ke sini pak. Jelas Dewan Ambalan. Wah gawat, hari ini sakral mas untuk warga sini. Terima kasih, saya pamit. Bapak itu langsung pergi seperti ada yang genting. Mendengar percakapan itu, aku langsung SMS Saras untuk berhati-hati dan bersikir semoga semuanya selamat. Rima merasa ada yang disembunyikan Dewan Ambalan. Baru saja mau SMS Saras, HP-nya berbunyi. Rim, Pak Dayat marah-marah sama Dewan Ambalannya. Katanya ngawur, membuat acara tanpa mikirin efek setelahnya. SMS dari Saras. Terus gimana? Jadi masuk makam gak? Balas Rima sangat khawatir karena sudah sangat kacau. Ada yang sudah masuk tapi disuruh keluar sekarang. Putar balik Rim ini, badanku sudah sangat berat. Mau ada yang masuk sepertinya, tapi ini aku tahan. Balas Saras. Tahan, aku bantu dari sini. Balas Rima cepat dan berdoa sebisa mungkin agar semua temannya baik-baik saja. Rima tidak mengetahui Mega, Farel dan Miko karena mereka semua sepertinya tidak membawa HP. Rima SMS pun tidak ada dari mereka yang membalasnya. Semua regu kembali termasuk regu Rima. Hati sudah mulai tenang karena tidak ada hambatan ketika kembali ke perkemahan. Malam itu sekitar pukul 11 selesai acara jurit malam. Rima masih di sekretariat, merasa dirinya sudah membaik, akan kembali ke tenda. Tapi dari kejauhan, Rima melihat Mega dibopong oleh DA karena sangat lemas. Mega meminta obat di P3K karena sudah setengah sadar, ditemani dengan Nana teman satu regunya. Mega meminta tolong kepada Nana untuk memanggilkan Miko dan akhirnya Miko datang. Mik, yang menjaga tempat ini tidak terima sama keberadaan kita karena tidak permisi dulu. Ucap Mega yang nafasnya sudah terengah-engah. Aku udah ngerasa Meg, tapi aku lebih memilih diam karena dari awal kita di sini sudah dikepung dan mukanya mereka seperti orang yang sangat marah. Jawab Miko. Kak Putra Mik, kata terakhir yang terlontar Mega sebelum dia pingsan. Kak Putra kenapa Meg? Mega. Miko kaget dan memanggil Nana. Beberapa Dewan Ambalan datang dan coba membangunkan Mega, tapi tidak ada yang berhasil. Mega ditidurkan di sekretariat dan ditemani oleh Miko saja. Tiba-tiba Pak Ustadz datang. Mungkin bapak penjaga tempat perkemahan ini yang memanggilnya. Badan Mega sangat dingin dan kejang. Jempol kaki Mega dipencet oleh Pak Ustadz. Entah apa yang dilakukan oleh beliau. Miko hanya duduk dan berdoa. Mega, bangun. Ucap Pak Ustadz begitu saja ketika melihat Mega sudah sadar tanpa sepatah kata. Seakan sudah mengetahui semuanya. Mik, yang nunggu sini komunikasi sama aku. Sontak Mega berbicara itu kepada Miko. Kamu astral projection? Jawab Miko. Iya, dalang dari semua ini adalah Kak Putra. Bejat dia, brengsek. Kata Mega yang raut mukanya sangat marah. Kak Putra? Jawab Miko. Kamu gak pernah melihat kalau dia mandang orang. Ketika dia nengok, mukanya banyak. Itu muka-muka yang dia bawa ke sini. Jelas Mega kesal. Maksudmu yang nunggu di sini marah karena Kak Putra bawa anak buah banyak? Tanya Miko. Iya,
Dasar brengsek. Dia sengaja tidak permisi-permisi sama yang nunggu sini karena mau membawa satu dari sini. Kak Putra itu suka mengoleksi hantu. Hantu dari mana saja dia bawa, terus dijadikan budaknya. Penjelasan Mega membuat Miko paham. Sabar Meg, sabar. Kamu tadi sampai mana saja sama penunggunya sini? Tanya Miko. Aku diajak jalan-jalan di tempat ini, Mik. Aku sadar tempatnya itu sama persis sama yang kita buat kemah ini. Tapi di sana ada gerbang yang sangat besar. Dan ketika aku masuk, banyak sekali rumah di sana. Penjelasan Mega yang membuat Miko berpikir kritis. Padahal di sini tidak ada rumah sama sekali, gumam Miko. Tapi sehabis Pak Ustadz kesini, mukanya Kak Putra sudah kembali jadi satu. Dan lemes saja kelihatannya. Entah apa yang dilakukan Pak Ustadz. Sumpah ketika Kak Putra ngeliatin aku, sekalinya nengok, mukanya banyak. Serem banget asli. Mega yang menjelaskannya dengan nada seperti orang tergesa-gesa. Tiba-tiba, yang menali tali tenda di pohon semuanya dilepas. Sekarang tenda belakang sendiri diambrukan dan tidur di sekretariat. Cepat. Jam 2 dini hari di tanggal 12, tiba-tiba kita semua disuruh melepas tali tenda yang menalikan di pohon. Sontak Rima yang menali bangun dan menyopotinya. Apalagi ini Tuhan, ucap Rima. Rima melihat Mega dan Miko berjalan ke arah tenda. Sepertinya Miko mengantar Mega yang lemas. Sesampainya di depanku, aku bertanya pada Mega. Ada apa Meg? Kok disuruh nyopot? Tanya Rima. Udah copot aja daripada kerasukan semua, jawab Mega singkat lalu meninggalkan Rima. Selesai menyopot tali, Rima kembali tidur. Keesokan harinya semua beberes untuk pulang. Rima menyaksikan wajah temannya tidak hanya satu atau dua orang, tapi semuanya lesu seperti tidak ada tenaga dan sangat pucat. Satu hari kemudian, ketika di dalam kelas, kami berlima sepakat untuk pulang sekolah agak sorean karena mau membahas masalah kemarin. Sepulang sekolah, di dalam kelas 10B, Mega memulai pembicaraan. Mimpimu, tanganmu tergores paku, dan tanganmu yang ketumpahan air panas itu firasat Rim. Tapi kamu gak mau ngerasain, kata Mega yang membuat Rima kaget, dan Rima hanya menundukkan kepala. Dia tidak menceritakan mimpinya kepada siapapun. Kenapa Mega bisa mengetahuinya? Sumber hantunya ada di kolam. Tangannya Andi retak juga karena mereka. Dan ketika jeburan, itu semua hantunya keluar. Dan sekarang, satu sekolahan yang ikut kemah kemarin, satu orang diikuti satu sosok penghuni sana. Penjelasan Mega membuat keempat temannya melongo. Pantes Meg, sebelum pulang aku melihat mukanya anak-anak pucat banget, sahut Rima yang mendapatkan jawaban atas pertanyaannya kemarin. Hanya itu yang kamu lihat, bukan muka anak-anak, tapi wujud hantu sana, jelas Mega. Setelah percakapan ini, mereka berlima membuat lingkaran saling berpegangan tangan. Sukmanya Mega dan Farel kembali ke tempat mereka kemah. Rima, Saras dan Miko hanya disuruh membayangkan tempat mereka kemah saja. Rima merasakan pusing sekali dan badannya sangat lemas. Ini sangat menguras energi dan tenaga. Farel dan Mega pingsan. Tidak lama kemudian Farel bangun dengan sendirinya, sedangkan Mega masih pingsan. Kita semua melepaskan pegangan dan mencoba membangunkan Mega. Badan Mega digoyang-goyangkan. Dicubit juga tidak ada respon sama sekali. Dan selang 5 menit Mega bangun. Tali, iya tali, kata Mega yang mengingat-ingat sesuatu. Tali apa? Jawab Saras. Tali pramuka yang pernah untuk nali di pohon, sekarang juga dibuang, apa dibakar, supaya yang nempel di teman-teman kita bisa hilang, jelas Mega. Kamu tahu dari mana, Meg? Tanya Rima sedikit penasaran. Takutnya Mega belum sadar sepenuhnya. Dari kakek-kakek yang ada di sana, kata Mega sangat yakin. Mereka pulang dan keesokan harinya mereka berlima coba berbicara dengan Pak Dayat tentang apa yang mereka rasakan di sana dan tentang Kak Putra. Akhirnya Kak Putra diberhentikan menjadi Dewan Ambalan. Sejak saat itu kehidupan kembali normal.
Oke teman-teman, seperti itulah akhir dari kisah ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.